Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatur Rahman dari kelas TPPL 1C dengan nomor induk mahasiswa 20020754. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal demi memenuhi tugas dari mata kuliah Termodinamika Teknik yang dibimbing oleh Bapak Dodi Satriawan STMM. Judul jurnal yang saya ambil adalah Studi Termodinamika Air, Metanol, dan Etanol untuk aplikasi kolektor surya menggunakan pipa kalor oleh Junda Amiruddin Sin dari Teknik Mesin Universitas Negeri Makassar. Pada jurnal ini, bagian awal terdapat sebuah abstrak di mana intinya kolektor surya merupakan alat konversi energi yang memanfaatkan sumber panas matahari sebagai bahan utama. Namun intensitas panas yang diserap pada alat kolektor surya tidak terjadi secara terus-menerus, namun terjadi naik turun atau tidak stabil karena adanya hambatan dari lingkungan, yaitu faktor cuaca. Untuk mengatasi naik turunnya kalor yang diserap pada kolektor surya ini, maka dibuatlah sebuah rangkaian kolektor surya dengan pipa kalor uap. Dalam sistem kerjanya perlu dilakukan sebuah kajian mendalam mengenai sifat entalpi, tekanan konduktivitas, dan viskositas fluida. Lalu hasil penelitiannya dihasilkan beberapa studi fluida kerja, yaitu air, metanol, dan etanol. Temperatur fluida diberikan antara 30 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dengan meningkatnya temperatur fluida, maka tekanan dan entalpi fluida akan semakin tinggi, sedangkan viskositas akan menurun. Suhu fluida dan tekanan fluida tinggi, maka kekentalan akan menurun. Entalpi uap dari fluida cenderung konstan seiring dengan meningkatnya temperatur. Entalpi terbesar dihasilkan oleh air, kemudian oleh etanol dan metanol. Selain abstrak, pada jurnal ini juga terdapat pendahuluan. Di bagian pendahuluan terdapat sebuah kalimat-kalimat yang memaparkan secara garis besar bahwa pemanfaatan panas matahari di Indonesia itu belum maksimal. Panas hanya dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, hasil kebun, maupun hasil perikanan saja. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah alat berupa kolektor surya yang mengubah radiasi matahari menjadi bentuk energi termal yang disebut dengan kolektor surya. Kolektor surya tersendiri memiliki definisi sebagai sistem perpindahan panas yang menghasilkan energi panas dengan memanfaatkan radiasi sinar matahari sebagai sumber energi utama. Ketika cahaya matahari menimpa absorber pada kolektor surya, bagian cahaya dipantulkan kembali ke lingkungan, sedangkan sebagian besar akan diserap dan dikonversi menjadi energi panas. Konfigurasi utama dari solar kolektor menggunakan fluida kerja, yaitu fluida kerja primer yang digunakan dalam pipa kalor, dan fluida kerja sekunder yang berfungsi memindahkan kalor dari fluida primer ke sistem lain. Dalam penelitian ini diusulkan penggunaan konfigurasi baru kolektor surya, yaitu hanya menggunakan satu fluida kerja yang berfungsi ganda, yaitu sebagai primer dan fluida sekunder. Dengan desain kolektor surya dan performansi kolektor surya, penelitian ini diharapkan diperoleh kolektor surya tipe plat datar dengan pipa kalor yang lebih efisien dibandingkan yang ada saat ini. Bagian selanjutnya adalah studi pustaka atau dasar teori. Dasar teori di sini diambil dari para ahli. Salah satunya menurut Dunn dan Ray 1982 yang menyatakan bahwa pipa kalor adalah pipa maupun susunan pipa yang berfungsi sekaligus sebagai evaporator dan kondensor. Fluida kerja diisikan ke dalam pipa dengan perbandingan rasio pengisian tertentu. Selain itu dapat juga ditambahkan wick sebagai saluran bagian cairan untuk kembali ke evaporator. Akan tetapi perkembangannya semakin diperhatikan sebagai kelebihan pipa kalor berhasil diungkapkan oleh Grover pada awal tahun 1960-an. Kelebihan utama dan pipa kalor sebagai berikut, yaitu daya hantar termal yang sangat tinggi,
memiliki kemampuan sebagai transformator flux thermal dan permukaan isotermal dengan impedansi yang rendah. Selama masa kerja awal dan temperatur tinggi, maka kecepatan uap dapat mencapai kecepatan suara. Pada kondisi ini, efek kompresibilitas harus diperhitungkan. Kondisi sonik menjadi salah satu faktor kemampuan perpindahan kalor maksimum yang dimungkinkan oleh pipa kalor. Beberapa faktor lain yaitu pada temperatur rendah oleh gaya viskositas, limit peningkatan temperatur dibatasi oleh entrainment limit, capillary limit, dan burnout. Dan ini merupakan konstruksi kolektor surya yang sering digunakan dalam penelitian saat ini. Yang pertama adalah milik Sussex Solar, Kingspan Solar, dan Solar Collect. Tujuan penelitian memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya menghasilkan studi termodinamika campuran air metanol yang sesuai digunakan pada pipa kalor uap bersirkulasi. Dan tujuan khususnya dimaksudkan untuk mengenai sifat dasar dari campuran sehingga nantinya efisiensi kolektor surya yang akan dihasilkan akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Hasil dan pembahasan. Penelitian tahap pertama mengkaji fluida kerja yang digunakan pada pipa kalor. Tujuan akhirnya adalah menentukan jenis fluida kerja yang sesuai digunakan pada kolektor surya. Penelitian menggunakan program RefLab 8 untuk mengetahui perbandingan berbagai sifat termodinamika dari fluida kerja. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh fluida kerja pipa kalor adalah kompatibel dengan material pipa dengan wick, stabilitas termal yang baik, material pipa dan wick terbasahi secara baik. Tekanan uap tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah untuk daerah kerja yang dibutuhkan. Kalor laten yang tinggi, konduktivitas termal yang tinggi, viskositas uap dan cair yang rendah, tegangan permukaan yang tinggi, titik didih dan cair yang sesuai. Pada tabel ini yaitu tabel beberapa fluida yang bisa digunakan pada pipa kalor untuk berbagai daerah temperatur kerja diberikan. Data menunjukkan berbagai jenis fluida yang telah digunakan secara luas. Namun, penggunaan pipa kalor untuk aplikasi kolektor surya membutuhkan daerah temperatur kerja antara 30 sampai 150 derajat Celcius. Hingga kajian penelitian akan berfokus pada fluida air, etanol, dan metanol. Hal lain yang mesti diperhatikan dalam pemilihan fluida kerja adalah kompatibilitas fluida terhadap material yang dipergunakan seperti pipa, kartu, pompa, dan lainnya. Hal ini disebabkan beberapa fluida kerja tidak sesuai dipergunakan untuk beberapa material seperti amonia tidak sesuai dengan tembaga karena akan menyebabkan terjadinya korosi. Pada tabel kedua ini memperlihatkan kompatibilitas fluida terhadap berbagai material. Pemilihan metanol dibandingkan dengan etanol disebabkan karena titik didih metanol yang lebih rendah dibandingkan dengan titik didih etanol. Titik didih yang rendah akan mengakibatkan tekanan uap metanol lebih dan juga lebih rendah dibandingkan dengan etanol. Ini menyebabkan pada kondisi vakum temperatur mulai uap dari metanol akan lebih cepat daripada etanol. Titik didih metanol adalah 64,7 derajat Celcius dan etanol 78,737 derajat Celcius. Air dan metanol keduanya dapat digunakan sebagai material yang terbuat dari tembaga. Air penggunanya pada baja karbon, aluminium, nikel harus dihindari karena menyebabkan terjadinya korosi pada material. Hasil kajian termodinamika dan sifat transport dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa campuran antara air dan etanol dapat digunakan di pipa kalor. Pada grafik pertama, gambar 7 ini, entalpi fase uap tertinggi dihasilkan oleh air kemudian oleh etanol dan yang terendah adalah metanol. Perubahan entalpi terhadap temperatur tidak terlalu signifikan meski cenderung mengalami peningkatan. Semakin tinggi temperatur akan mengakibatkan entalpi fase uap juga mengalami peningkatan. Selain entalpi, sifat termodinamika lain yang meningkat seiring dengan naiknya temperatur adalah tekanan. Pada gambar 8, pengaruh temperatur terhadap tekanan fluida.
Tekanan yang paling tinggi peningkatannya diberikan oleh metanol, kemudian oleh etanol, dan yang terakhir oleh air. Dalam sistem pipa kalor, tekanan fluida akan divakum sehingga pengaruh tekanan terhadap konstruksi perpipaan menjadi sangat kecil. Pada gambar selanjutnya terdapat grafik konduktivitas fluida pipa kalor, dan yang satunya adalah viskositas fluida pada fase cair. Kenaikan temperatur pada umumnya akan menurunkan viskositas cair maupun viskositas pada fase uap. Viskositas etanol lebih tinggi dibandingkan viskositas air dan metanol, sehingga dapat disimpulkan kemampuan mengalir dari metanol akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan air maupun dengan etanol. Proses perpindahan massa dapat terjadi dengan baik, maka pada sistem pipa kalor diperlukan viskositas cair dan uapnya rendah. Pada tahap ini juga ditinjau perubahan viskositas terhadap temperatur. Kesimpulan, pada bagian ini, hasil penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sifat termodinamika campuran menghasilkan beberapa studi fluida kerja, yaitu air, metanol, dan etanol. Kajian meliputi entalpi tekanan, konduktivitas, dan viskositas fluida. Temperatur fluida diberikan antara 30 derajat sampai 100 derajat Celcius. Dengan meningkatnya temperatur fluida, maka tekanan dan entalpi fluida akan semakin tinggi, namun kekentalannya akan menurun. Entalpi uap dari fluida cenderung konstan seiring dengan meningkatnya temperatur. Entalpi terbesar dihasilkan oleh air, kemudian oleh etanol, dan selanjutnya metanol. Bagian terakhir terdapat sebuah referensi yang dimuat dalam jurnal ini, yaitu dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian ada jurnal internasional. Lalu bagaimana jurnal ini terhadap hasil penelitiannya? Penggunaan pipa kalor untuk aplikasi kolektor surya menurut saya sudah cukup bagus. Namun harus dapat mengkaji material lain yang harus digunakan untuk uji kelayakan fluida pada pipa kalor ini. Pada jurnal penggunaan pipa kalor untuk aplikasi kolektor surya membutuhkan daerah temperatur kerja antara 30 derajat sampai 150 derajat Celcius. Sehingga kajian penelitian akan berfokus pada fluida air, etanol, dan metanol. Hal lain yang mesti diperhatikan dalam pemilihan fluida kerja adalah kompatibilitas fluida terhadap material yang dipergunakan seperti pipa, katup, pompa, dan lainnya. Hal ini disebabkan beberapa fluida kerja tidak sesuai dipergunakan untuk beberapa material seperti penggunaan amonia tidak sesuai untuk tembaga karena akan menyebabkan terjadinya korosi. Pemilihan metanol dibandingkan dengan etanol disebabkan titik didih metanol yang lebih rendah dibandingkan dengan titik didih etanol. Selain itu, alasan lain pemilihan metanol adalah entalpi penguapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan etanol. Kedua fluida tersebut dapat bercampur dengan air. Air dan metanol keduanya dapat menggunakan material yang terbuat dari tepung. Tetapi penggunaan metanol pada material dari aluminium mesti harus dihindari. Sedangkan untuk air penggunaannya pada baja karbon, aluminium, nikel harus dihindari karena menyebabkan terjadinya korosi pada material. Hasil kajian termodinamika dan sifat transport penelitian memberikan kesimpulan bahwa campuran antara air dan etanol dapat digunakan di pipa kalor jika material fluida tidak sesuai dengan penggunaan pipa kalor. Pada pipa kalor untuk metanol dan etanol bisa dirancang kolektor surya dengan pipa kalor yang bisa menggunakan material fluida lain dan diaplikasikan secara optimal sehingga pemanfaatan kalor benar-benar optimal meskipun terhalang oleh keadaan baik di sistem, yaitu pipa kalor sendiri, jenis fluida ataupun lainnya, maupun lingkungan, cuaca, temperatur, tekanan, gravitasi, dan lain-lain. Demikian review jurnal yang telah saya lakukan. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.